1118, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran PowerPoint Interaktif berbasis inquiry terbimbing pada materi Sistem Pernafasan Manusia untuk IPA SMP. Video ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian untuk IPA yang diampu oleh Ibu Dra Yurneti MPD. Berikut penjelasannya. Baiklah, kita mulai dari pendahuluan, yaitu latar belakang, di mana pada latar belakang ini diawali dengan karakteristik materi sistem pernafasan manusia. Pada materi sistem pernafasan manusia ini berisi tentang konsep-konsep yang mendasari sistem pernafasan pada manusia. Nah, dari sebagian peserta didik masih kesulitan dalam memahami materi sistem pernafasan pada manusia karena peserta didik masih sulit untuk menemukan konsep sendiri, masih sulit dalam memahami mekanisme masing-masing organ, dan sulit menentukan gambar-gambar yang terdapat pada materi sistem pernafasan manusia tersebut. Maka, diperlukan konsep yang mendalam oleh siswa agar dapat memecahkan masalah dalam menentukan gambar dan mekanisme dari masing-masing organ yang terdapat pada sistem pernafasan manusia tersebut. Nah, materi sistem pernafasan manusia ini bersifat fakta, konsep, prinsip, dan prosedural, serta bersifat teoritis dan hafalan yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, agar siswa memahami materi sistem pernafasan manusia ini secara utuh, siswa butuh pemahaman 3 level representasi, yaitu level makroskopik, level submikroskopik, dan level simbolik. Solusinya, perlu suatu media pembelajar yang dapat membantu siswa dalam menemukan konsep pada materi sistem pernafasan manusia. Menurut Daryanto pada tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam pembelajaran sekarang siswa harus melihat fakta baik itu berupa gambar, video, diagram, teks yang membuat siswa melihat, meraba, merasa dengan panca inderanya, bukan hanya dengan mendengar. Nah, untuk menunjang hal tersebut dibutuhkan suatu media pembelajaran yang sesuai dengan sifat sistem pernafasan manusia ini. Nah, salah satu jenis media pembelajaran yang dapat kita gunakan untuk menampilkan fenomena sistem pernafasan pada manusia ini dalam gambaran makroskopik, submikroskopik, dan simbolik adalah media interaktif PowerPoint. Kurikulum 2013 menuntut guru untuk mampu berkreasi dalam memberi hal baru dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran tersebut diterapkan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan suatu proses pembelajaran yang menantang siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, pendekatan saintifik ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi biasa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi yang searah dari hulu. Proses pembelajaran yang baik dapat diwujudkan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Nah, salah satu model pembelajaran yang menerapkan pendekatan saintifik sesuai tuntutan kurikulum 2013 adalah model pembelajaran berbasis inquiry terbimbing. Inquiry terbimbing merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Inquiry terbimbing memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mengembangkan kemampuan secara sistematis, logis, dan kritis, sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep secara mandiri melalui pertanyaan yang diajukan. Dalam mengaplikasikan inquiry terbimbing, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator, bukan hanya sebagai sumber belajar. Pengembangan media pembelajaran interaktif PowerPoint berbasis inquiry terbimbing adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk membantu kelancaran proses belajar. Siswa dapat menemukan konsep sendiri dengan mengikuti langkah-langkah model pembelajaran inquiry terbimbing. Langkah-langkah tersebut bertujuan membimbing siswa menemukan konsep dan prinsip pada materi sistem pernafasan manusia serta sebagai solusi untuk guru dalam memilih model pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum 2013. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penggunaan media pembelajaran berbasis PowerPoint efektif digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan data dan fakta yang diuraikan,
maka perlu dikembangkan media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis inquiry terbimbing yang melibatkan 3 level fenomena, yaitu makroskopik, submikroskopik, dan simbolik dengan judul pengembangan media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis inquiry terbimbing pada materi sistem pernafasan manusia untuk IPA SMP. Nah, berdasarkan dari latar belakang tadi, diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, suatu pembelajaran tidak dapat terlepas daripada 3 level, yakni makroskopis, submikroskopis, dan simbolik. Yang kedua, kendala pembelajaran siswa pada pokok bahasan sistem pernafasan manusia berupa belum kuatnya pemahaman siswa dalam membedakan jenis-jenis sistem pernafasan manusia. Yang ketiga, dalam pembelajaran, siswa menerima materi pelajaran dari bahan ajar berupa buku paket, LKS, dan handout, namun belum menampilkan 3 level representasi. Yang keempat, pada pembelajaran sistem pernafasan manusia, belum tersedia media pembelajaran interaktif PowerPoint dengan model inquiry terbimbing yang menampilkan 3 level representasi, yaitu makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Nah, selanjutnya ada batasan masalah. Dari permasalahan yang diidentifikasi, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada yang pertama, uji tingkat kelayakan media pembelajaran berdasarkan fungsi pembelajaran, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris berupa anket yang diberikan kepada siswa dan lembaran tanggapan. Yang kedua, belum tersedianya media pembelajaran PowerPoint berbasis inquiry terbimbing pada materi sistem pernafasan manusia, sehingga dibuat pembelajaran yang dilengkapi dengan gambar, video, dan animasi yang berbasis inquiry terbimbing yang bersifat multiple representasi pada materi sistem pernafasan manusia. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah media interaktif PowerPoint sistem pernafasan manusia dalam bentuk media interaktif berbasis inquiry terbimbing dapat dikembangkan untuk siswa SMP, dan bagaimana tingkat validitas dan praktikalitas media sistem pernafasan manusia. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menghasilkan media pembelajaran interaktif PowerPoint berbasis inquiry terbimbing yang layak digunakan untuk pembelajaran pada materi sistem pernafasan manusia SMP. Yang kedua, menentukan tingkat validitas dan praktikalitas pada media pembelajaran interaktif PowerPoint berbasis inquiry terbimbing pada materi sistem pernafasan manusia untuk SMP. Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama bagi guru, sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar pada materi sistem pernafasan manusia. Yang kedua bagi siswa, yaitu sebagai media pembelajaran interaktif PowerPoint yang dapat membantu siswa untuk memahami konsep pada materi sistem pernafasan manusia secara mandiri. Yang ketiga bagi penulis, yaitu sebagai media latihan dalam membuat media pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk pada kajian teori. Pada kajian teori ini dibahas yang pertama media pembelajaran, yang kedua level representasi, yang ketiga Microsoft PowerPoint, yang keempat model pembelajaran inquiry, yang kelima karakteristik materi sistem pernafasan pada manusia, yang keenam validitas dan praktikalitas media, yang ketujuh kerangka berpikir. Nah, selanjutnya kita masuk pada metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini yang pertama ada jenis penelitian. Nah, berdasarkan tujuan penelitian telah dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk mengembangkan dan menghasilkan media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis inquiry terbimbing pada materi sistem pernafasan manusia kelas 8 semester ganjil. Maka jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian pengembangan atau research and development atau R&D. Yang kedua ada objek penelitian. Nah, pada objek dari penelitian ini adalah media pembelajaran PowerPoint interaktif berbasis inquiry terbimbing pada materi sistem pernafasan manusia kelas 8 semester ganjil. Yang ketiga, prosedur penelitian. Prosedur penelitian pengembangan ini disesuaikan dengan tahapan yang terdapat dalam 4D models. Yang pertama ada tahap definition atau define. Nah, pada tahap ini meliputi 5 langkah secara garis besar, yaitu yang pertama analisis ujung depan, yang kedua
kedua analisis siswa, yang ketiga analisis tugas, yang keempat analisis konsep, dan yang kelima perumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua, tahap perancangan atau desain. Target dari tahap perancangan ini adalah menyiapkan prototip dari media pembelajaran yang dibuat. Dalam hal ini, multimedia pembelajaran interaktif. Yang ketiga, tahap pengembangan atau develop. Pada tahap pengembangan atau develop ini ada 3 tahap. Yang pertama, uji validitas, yang kedua revisi, dan yang ketiga uji praktikalitas. Yang keempat ada tahap penyebaran atau disseminate. Pada penelitian pengembangan media pembelajaran dalam bentuk interaktif berpoin berbasis